Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Garisvianto, NIM 2018-53101 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tahapan audit sistem informasi. Tahap-tahap audit sistem informasi. Tahap-tahap audit sistem informasi terdiri dari 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap perencanaan awal. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditor berusaha mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari klien. Dan yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sistem sudah berjalan sesuai prosedur atau belum. Dan yang keempat, pengujian kebenaran bukti. Tahap ini dilakukan pengecekan laporan-laporan yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Dan yang kelima, penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap ini diharapkan dapat memberikan hasil atau memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat mendukung informasi yang diaudit atau tidak. Berikutnya, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup 1. Pengendalian umum. Dan yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini adalah kontrol terhadap aplikasi yang digunakan. Input-output yang dihasilkan itu seperti apa? Pengendalian aplikasi terdiri dari A. Pengendalian secara manual. Pengendalian secara manual dilakukan pengecekan secara manual. B. Pengendalian terhadap output sistem informasi. Pengendalian ini dilakukan untuk mengecek output yang dihasilkan seperti apa, sesuai atau tidak. Dan C. Pengendalian yang sudah diprogram. A. Pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal sendiri ini meliputi aset-aset fisik perusahaan. Sedangkan aspek logikal biasanya berhubungan terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah yang pertama, pengendalian organisasi dan otorisasi. Selanjutnya adalah pengendalian operasi, lalu pengendalian perubahan, dan yang terakhir adalah pengendalian akses fisikal dan logikal. B. Macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, organisasi aplikasi. Organisasi aplikasi ini disebut juga sebagai sistem SDM atau sumber daya manusia. Pada sistem SDM ini meliputi sistem penggajian, absensi, dan lain-lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, akses aplikasi. Yang ketiga, input. Yang keempat, proses. Yang kelima, output. Dan yang terakhir adalah master file atau database. Kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Jadi, pada kertas kerja audit ini dilakukan pencatatan secara keseluruhan, mulai dari prosedur yang diterapkan sampai dengan kesimpulan yang diperoleh selama proses audit itu tersebut. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Jadi, kertas kerja merupakan pendukung dari sebuah laporan. Tujuan kertas kerja. Ada beberapa poin dari tujuan kertas kerja, yaitu yang pertama, untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Yang kedua, untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan
semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga, untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Temuan-temuan ini yang dimaksud adalah proses yang berjalan tetapi tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Pedoman pembuatan kertas kerja. Nah, di sini akan dibahas pedoman-pedoman apa saja yang dilakukan untuk membuat kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan. Selanjutnya, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Kemudian, identitas atau judul yang jelas. Selanjutnya, diberi indeks atau penomoran. Semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan evaluasi, dan selanjutnya penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dan yang belum selesai. Jenis kertas kerja. Nah, jenis-jenis kertas kerja ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama kertas kerja neraca saldo, yang selanjutnya jadwal dan analisis. Kemudian ada memo audit dan informasi pendukung. Nah, memo audit ini merupakan data tertulis yang disiapkan oleh auditor dalam bentuk naratif. Misalnya, komentar atas kinerja, prosedur auditing, dan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan audit. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Pengklasifikasian kembali ini dilakukan untuk memastikan pengklasifikasian akun yang tepat. Fungsi kertas kerja. Ada beberapa fungsi kertas kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendukung pendapat auditor. Yang kedua, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Yang selanjutnya, penyediaan catatan tentang, ini, semua proses yang dilakukan pada kertas kerja itu harus dicatat. Yaitu ada proses audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai. Nah, semua proses ini urut dari awal sampai akhir itu harus dicatat secara urut dan jelas. Nah, kemudian menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kapan kertas kerja? Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini, harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari, yang pertama, gambaran judul, yang kedua, identifikasi sumber jika jelas, yang ketiga, ada tanggal persiapan auditor awal, dan yang keempat, nomor indeks kertas kerja. Selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit di sini digunakan sebagai referensi untuk pimpinan untuk mengambil keputusan. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Jadi di sini ditekankan, yaitu hasil laporan itu harus mampu dipahami. Next. Laporan audit ini terdiri dari, yang pertama,
Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Dan yang ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik memperoleh informasi untuk mendukung laporan review. Ya, ini kelanjutannya. Yang keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Yang pertama itu ada permasalahan, temuan, kriteria atau standar, dan kondisi. Permasalahan menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Dan yang kedua ada temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Jadi temuan ini berfokus pada masalah-masalah yang ditemukan pada saat proses audit. Kriteria atau standar menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Dan yang keempat adalah kondisi. Kondisi menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Kemudian ada resiko, tanggapan manajemen, dan rekomendasi. Resiko menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Tanggapan manajemen ini menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Jadi pihak auditor menyerahkan hasil auditnya kepada pihak manajemen, dan pihak manajemen ini memberikan tanggapan terhadap audit yang telah dilakukan itu. Kemudian rekomendasi menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi perbaikan yang harus diterapkan. Jadi di sini setelah audit dilaksanakan, ada tanggapan manajemen dan pihak auditor memberikan rekomendasi atau saran-saran harus seperti apa jalannya suatu sistem itu agar berjalan baik, dan selain saran juga harus diimplementasikan. Selanjutnya adalah acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada yang pertama ada COVID 5.0. COVID 5 ini adalah kerangka kerja yang disusun untuk membantu perusahaan mengoptimalkan teknologi informasi. Selanjutnya ada ISO 17799 tahun 2005. Ya, ini merupakan standar mengenai manajemen informasi. Dan yang C ada best practice lainnya seperti ISAKA Guidelines, CISA 2007, COSO, dan lain sebagainya. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penyampaian kuesioner. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Ada kuesioner yang pertama mengenai analisis pengelolaan teknologi informasi, yaitu management awareness, dan kuesioner kedua analisis pengelolaan teknologi informasi atau information technology control diagnostic. Dan yang kedua ada wawancara. Nah, di sini pihak auditor melakukan wawancara terhadap kliennya, bisa seperti melakukan wawancara terhadap karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut untuk memperoleh informasi, dan informasi tersebut dilakukan dalam untuk menyusun hasil audit yang dilakukan itu. Dan yang ketiga ada observasi. Di sini ada major application, infrastruktur pendukung data center seperti air conditioning, smoke detector, dan lain-lain. Apakah semua infrastruktur pendukung itu berfungsi dengan baik atau tidak?
Selanjutnya ada sistem operasi, database, internet, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta kebijakan, standar operation prosedur. Nah, kebijakan dan standar apa saja yang diterapkan pada perusahaan ini seperti apa. Yang keempat ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumen. Studi kebijakan ini perusahaan menerapkan seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan dokumen yang dihasilkan pun seperti apa. Di sini akan diaudit. Yang kelima adalah pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Jadi di sini pengujian ini mengandalkan software. Ada software tertentu untuk melakukan pengujian. Selanjutnya, ya terima kasih. Apabila ada kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.